Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang saraf kejepit ya. Sebenarnya yang dimaksud saraf kejepit ini bisa dibilang ini tidak terlalu tepat untuk disampaikan. Nah, karena kondisi-kondisi gangguan pada saraf ini terjadi akibat tekanan yang berlebih. Nah, beragam macam tekanan ini baik karena faktor pekerjaan, karena faktor usia juga. Beberapa kondisi ini menimbulkan gangguan pada saraf, biasanya pada tulang belakang. Nah, yang rentan ini pada usia-usia yang lebih dari 60 tahun, punya obesitas, ini juga karena tekanan yang berlebih faktor pekerjaan. Ini apabila tulang otot kita tidak kuat, ada pembekaan pada sumsum tulang belakang juga bisa menyebabkan saraf kejepit. Karena saluran yang ada di tulang ini menjadi menyempit ya. Saraf terjepit fungsinya tidak dapat menjalankan secara normal. Jadi saraf tersebut yang ada di tulang belakang dan lain tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Kondisi ini dapat membaik apabila dalam waktu singkat pun kadang karena peredaran darah juga lancar. Nah, gejala-gejala saraf kejepit ini pada umumnya terjadi pada satu sisi tubuh. Meski kondisi ini bisa terjadi di lebih dari satu area, tapi biasanya sebelah. Misalnya saraf kejepit pada leher, pada lengan, pada tulang belakang, baik nanti kaki kanan atau kiri. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan yang hanya ringan saja ya. Tapi kalau tidak diatasi bisa juga sampai parah. Gejala yang umum terjadi saat saraf terjepit antara lain muncul rasa seperti terbakar atau panas, rasa kesemutan yang disertai dengan sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum atau seperti kesetrum. Ini jalannya. Terus muncul rasa nyeri di area saraf yang terjepit maupun menyebar ke area lain di sekitar lokasi saraf. Kondisi ini dapat juga muncul di lokasi lain, jauh dari lokasi saraf yang terjepit. Misalnya saraf yang terjepit di leher, namun rasa nyeri muncul di siku atau lengan. Muncul juga rasa kebas di kulit seperti mati rasa. Kaki atau tangan mengalami mati rasa. Hilangnya kemampuan untuk merasakan sensasi panas, dingin, nyeri, atau sentuhan di sekitar area kulit. Otot yang terkena dampak saraf kejepit ini biasanya menjadikan lemah. Nah, saat mengalami gangguan tersebut, Anda bisa merasakan salah satu atau dari beberapa dari gejala yang saya sampaikan tadi. Gejala saraf terjepit umumnya muncul secara perlahan dan seringkali hilang, kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Nah, keparahan terjadi apabila tidak segera diatasi. Nah, seperti itu. Terkadang kondisi saraf kejepit juga dapat menyebabkan gangguan fungsional di tubuh. Seperti stroke, tapi sebenarnya bukan stroke ya. Pada kondisi ini umumnya saraf yang terjepit berada di bagian punggung bawah tulang belakang. Gangguan fungsional yang dapat terganggu antara lain kemampuan mengendalikan rasa, ingin buang air kecil, besar, ini juga ini tidak terkontrol hingga menyebabkan penderita kadang ngompol, udah ngompol biasanya kan seperti itu. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk meredakan gejala terkait saraf kejepit yang saya sampaikan tadi. 1. Perbanyak istirahat. Tidur atau istirahat yang cukup sangat penting untuk mendukung penyembuhan terkait
gangguan saraf. Saat tidur tubuh kita akan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalamnya. Sehingga jika kurang tidur maka waktu perbaikan kerusakan pun akan berkurang. Ini istirahat yang berkualitas, tidur yang berkualitas. Batasi kegiatan Anda sebab memaksakan untuk melakukan pekerjaan saat ada gangguan bisa menyebabkan kondisi bertambah parah. Yang kedua, ubah postur tubuh. Mungkin gemuk ya dikurangi. Anda mungkin perlu mengubah postur tubuh saat Anda berdiri maupun duduk juga untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul akibat saraf kejepit. Menggunakan bantal, mungkin duduk kursi yang dapat disesuaikan dengan sandaran leher atau duduk yang baik dapat membantu meringankan tekanan, juga membuat saraf kembali pulih. Cara posisi duduk yang benar, berdiri yang benar yang bisa mengurangi rasa nyeri, dan ubahlah kebiasaan tersebut secara rutin. Yang berikutnya, yang ketiga, pastikan posisi tubuh itu lebih aman dan nyaman saat bekerja. Buat tempat kerja Anda senyaman mungkin. Posisikan barang-barang agar lebih ergonomis ya, atau lebih praktis ya. Buat misalnya komputer ya, layar komputer Anda itu sejajar dengan mata Anda, misalnya kerja di kantor ya, sehingga Anda tidak harus menunduk atau menunduk terlalu lama atau dangak ya, yang bisa menyebabkan saraf terjepit mungkin di bagian leher. Anda juga dapat sesekali bekerja sambil berdiri agar tulang belakang tetap fleksibel untuk mengurangi resiko terjepit pada saraf tulang belakang. Yang berikutnya, konsumsi obat-obatan herbal yang alami yang bisa untuk meredakan nyeri, termasuk obat-obat antiinflamasi ya. Ini yang alami banyak. Jika mengkonsumsi produk-produk herbal ini memang perlu waktu lama, akan tetapi perbaikan organ saraf juga akan terpenuhi dengan kondisi persiapan yang tepat. Yang kelima, lakukan pemanasan. Senam, yoga ini juga bagus karena melakukan pemanasan, baik itu senam sebelum bekerja. Kalau orang Jepang itu biasanya Taiso ya, senam ya. Bisa mengurangi tekanan pada saraf di area yang terganggu. Namun jangan lakukan pemanasan yang berlebih atau olahraga yang berlebih. Misalnya olahraga yang bagus ya olahraga, bukan olahraga kompetisi, ini bukan. Kalau olahraga kompetisi itu bukan termasuk untuk pengobatan, itu bukan. Kalau perlu yang keenam, ini menggunakan terapi atau pijat. Terapi pada area-area yang saraf terjepit dapat membantu meredakan nyeri dan tekanan yang dirasakan. Memberikan terapi pelan-pelan, mungkin dengan membantu mengurangi ketegangan otot sehingga otot menjadi lebih rileks. Berikutnya adalah pakai metode menaikkan kaki, ini juga bisa. Metode ini dapat Anda lakukan untuk mengatasi gangguan saraf terjepit pada punggung bawah yang terjepit. Cobalah untuk menaikkan kaki Anda dan sandarkan ke tembok sehingga membentuk sudut 90 derajat. Tekuk lutut dan pinggang saat melakukannya. Ini sering dilakukan mungkin tiap hari ini. Terus yang berikutnya adalah yang ke-8. Kompres dingin atau hangat. Kompres hangat bisa membantu membuat otot menjadi lebih rileks. Ini ada kompres hangat menggunakan berbagai macam sehingga mengurangi tekanan ke saraf. Suhu hangat atau panas yang diaplikasikan ke tubuh juga akan membantu memperlancar aliran darah, sehingga proses penyembuhan selain diminumin herbal
ini proses penyembuhan ini bisa lebih efektif. Kompres saraf yang terjepit dengan handuk hangat juga bisa 10-15 menit. Sementara itu ada kompres dengan dingin, ini dapat meredakan pembengkakan. Misalnya ada pembengkakan, ini kompres dengan dingin. Ini akan membuat saraf tidak lagi tertekan. Kompres area saraf yang terjepit tadi menggunakan handuk ya 10-15 menit, ini juga sangat bagus. Mungkin demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terkait saraf kejepit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.